Apakah kalian tahu Otto Eduard Leopold von Bismarck, lebih dikenal sebagai Otto von Bismarck, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Eropa abad ke-19 dan awal abad ke-20? Ia dilahirkan pada 1 April tahun 1815 di Schnelsen, Prussia, sekarang bagian dari Jerman. Dalam keluarga bangsawan kecil yang memiliki latar belakang militer, Bismarck dibesarkan dalam lingkungan konservatif dan sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan nilai-nilai ketat dari kaum aristokrat Jerman. Namun, meski berasal dari keluarga bangsawan, Bismarck tidak pernah menjadi seseorang yang terikat pada tradisi lama. Ia lebih tertarik pada politik dan diplomasi. Dan hal ini kemudian membentuk jalan hidupnya. Bismarck menempuh pendidikan di Universitas Göttingen dan Universitas Berlin, di mana ia belajar hukum dan ilmu politik. Meskipun ia lebih dikenal karena kecakapannya dalam diplomasi dan strategi politik, masa mudanya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Bismarck lebih dikenal karena sifatnya yang keras kepala, konservatif, dan berani, serta memiliki pandangan yang skeptis terhadap banyak institusi dan tradisi. Pada tahun 1847, ia mulai terlibat dalam dunia politik, pertama kali menjabat sebagai anggota parlemen di Prussia. Namun, Bismarck lebih memilih jalur diplomatik dibandingkan terlibat langsung dalam politik legislatif. Pada tahun 1851, ia diangkat sebagai diplomat Prussia di Frankfurt dan kemudian dipindahkan ke Rusia dan Prancis. Pengalaman ini membentuk pandangan Bismarck mengenai politik Eropa yang lebih pragmatis dan realistis. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan Eropa saat itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan militer dan aliansi antar negara, bukan sekadar oleh hukum atau kebijakan internal. Pada 1862, Bismarck diangkat menjadi Perdana Menteri Prusia oleh Raja Wilhelm I. Pada saat itu, Prusia, meskipun lebih kuat dibandingkan negara-negara Jerman lainnya, masih terbagi dalam beberapa kerajaan dan negara kota. Sistem politik Prusia juga terbelah antara monarki yang absolut dan parlemen yang progresif, yang seringkali bertentangan satu sama lain. Pada saat itu, Prusia berada di bawah ancaman dari luar dan dalam negeri. Dan Bismarck segera melihat perlunya perubahan drastis untuk memastikan kelangsungan hidup negara. Bismarck mengubah arah kebijakan Prusia dengan mengambil langkah berani untuk memperkuat negara melalui penggunaan kekuatan militer dan diplomasi yang cerdik. Ia juga menentang tuntutan reformasi sosial dan politik dari kaum liberal dan menghindari keterlibatan langsung dengan rakyat. Dengan keterampilan politiknya yang luar biasa, Bismarck berhasil mengelola hubungan yang sangat rumit antara monarki dan parlemen. Bahkan dengan mengesampingkan beberapa ketentuan konstitusional yang ada demi tujuan nasionalnya, Bismarck segera memperoleh reputasi sebagai seorang pemimpin yang sangat pragmatis dan cerdik. Salah satu ciri khas kebijakan politiknya adalah keyakinannya bahwa politik besi dan darah, iron and blood politics, lebih penting daripada sekadar diplomasi atau perdebatan ideologis. Baginya, kekuatan militer adalah kunci untuk mencapai tujuan politik. Dan itu sangat berbeda dengan pandangan diplomatik konvensional yang ada saat itu. Pencapaian terbesar Bismarck adalah berhasil menyatukan negara-negara Jerman yang terpecah-pecah menjadi satu negara kesatuan, yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Jerman. Bismarck melihat penyatuan Jerman sebagai suatu kebutuhan strategis untuk memperkuat posisi Prusia di Eropa. Namun, ia tidak sekadar mengandalkan diplomasi atau aliansi internasional, tetapi menggunakan perang untuk merealisasikan visinya. Langkah pertama Bismarck dalam proses penyatuan Jerman adalah melalui Perang Denmark pada tahun ke-1864. Prusia bersama dengan Austria mengalahkan Denmark dalam perang ini untuk merebut wilayah Schleswig dan Holstein. Kemenangan ini memberi Prusia pengaruh lebih besar di Jerman Utara dan semakin memperlemah posisi Denmark. Namun, konflik ini juga memberikan Bismarck kesempatan untuk mempererat hubungan antara Rusia dan negara-negara Jerman lainnya. Setelah kemenangan atas Denmark, Bismarck menghadapi tantangan baru, yaitu hubungan dengan Austria, negara besar yang juga memiliki pengaruh kuat di Jerman.
Bismarck melihat Austria sebagai penghalang utama bagi penyatuan Jerman di bawah Prusia, dan ia merancang perang Austro-Prusia pada tahun 1866 sebagai langkah untuk menyingkirkan Austria dari pengaruh politik di Jerman. Dalam perang ini, Prusia mengalahkan Austria dalam waktu singkat, dan hasilnya adalah pembentukan Konfederasi Jerman Utara yang dipimpin oleh Prusia. Austria pun terpaksa keluar dari urusan politik Jerman. Setelah kemenangan atas Austria, Bismarck melanjutkan rencananya untuk menyatukan seluruh negara-negara Jerman dengan cara menggertak Prancis. Pada tahun 1870, Bismarck memanipulasi sebuah insiden diplomatik yang dikenal dengan nama Insiden Ems untuk memprovokasi Prancis agar mengumumkan perang terhadap Rusia. Perang Prancis-Jerman berlangsung antara 1870 dan 1871, dan hasilnya adalah kemenangan besar bagi Prusia dan sekutu-sekutunya. Kemenangan ini tidak hanya menghancurkan kekuatan militer Prancis, tetapi juga memungkinkan Bismarck untuk mewujudkan penyatuan Jerman pada 18 Januari tahun 1871. Setelah pengepungan Paris, proklamasi Kekaisaran Jerman diumumkan di Istana Versailles, dan Wilhelm I dari Prusia dinobatkan sebagai Kaisar Jerman. Bismarck akhirnya berhasil menyatukan negara-negara Jerman yang terpecah-pecah menjadi satu negara besar yang kuat di Eropa. Sebuah pencapaian monumental dalam sejarah. Setelah penyatuan Jerman, Bismarck menjadi kanselir pertama Kekaisaran Jerman yang baru. Sebagai pemimpin negara, ia melanjutkan kebijakan luar negeri yang cerdik dan penuh perhitungan. Salah satu prestasi besar Bismarck dalam hal ini adalah keberhasilannya menjaga kestabilan Eropa melalui aliansi politik yang hati-hati dan menjaga jarak dengan negara-negara besar lainnya. Ia membentuk serangkaian aliansi dengan Austria-Hungaria, Rusia, dan Italia yang bertujuan untuk mengisolasi Prancis dan mencegah pecahnya perang besar. Bismarck juga memainkan peran penting dalam menjaga ketegangan domestik di dalam Kekaisaran Jerman. Ia berusaha menenangkan ketegangan antara berbagai kelompok sosial, termasuk kaum pekerja, konservatif, dan kaum liberal. Salah satu langkah yang diambilnya adalah melalui kebijakan sosial yang inovatif, seperti memberikan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan pensiun untuk buruh. Meskipun Bismarck bersikap otoriter, ia juga cukup pragmatis dalam menghadapi berbagai masalah sosial yang ada di Jerman. Namun, setelah pemerintahan Wilhelm I berakhir pada 1888 dan digantikan oleh Kaisar Wilhelm II, hubungan antara Bismarck dan Kaisar baru ini semakin memburuk. Wilhelm II memiliki pandangan yang berbeda dengan Bismarck, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan cara memimpin negara. Wilhelm II ingin mengambil kebijakan luar negeri yang lebih agresif, sementara Bismarck lebih memilih pendekatan konservatif dan diplomatik. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya, dan pada 1890, Bismarck dipecat oleh Kaisar Wilhelm II. Setelah dipecat, Bismarck pensiun dari kehidupan politik dan kembali ke tanah kelahirannya di Friedrichsruh. Meskipun ia tidak lagi terlibat dalam urusan politik, warisan politik dan diplomatiknya tetap hidup dalam sejarah Jerman dan Eropa. Bismarck meninggal pada 30 Juli tahun 1898 pada usia 83 tahun. Warisan Bismarck sangat besar, terutama dalam hal penyatuan Jerman dan pengaruhnya terhadap geopolitik Eropa. Sebagai arsitek penyatuan Jerman, Bismarck tidak hanya berhasil menciptakan negara baru yang kuat, tetapi juga membentuk tatanan politik Eropa yang bertahan selama beberapa dekade. Kebijakan luar negeri Bismarck yang hati-hati dan pragmatis, serta kemampuannya dalam mengelola aliansi internasional, menghindari perang besar selama masa pemerintahannya. Namun, setelah Bismarck dipecat, kebijakan luar negeri Jerman berubah drastis di bawah Kaisar Wilhelm II, yang akhirnya berkontribusi pada ketegangan yang mengarah pada Perang Dunia Pertama. Walaupun demikian, kejeniusan politik Bismarck dalam menyatukan Jerman dan menjaga kestabilan Eropa tetap diakui hingga saat ini. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi untuk mendalami lebih lanjut mengenai kehidupan dan karya Otto von Bismarck. 1. Bismarck Alive.
oleh Janesen Steinberg 2011. Buku ini adalah biografi lengkap tentang Bismarck yang menawarkan pandangan mendalam mengenai kehidupannya, kebijakan politik, dan pengaruhnya terhadap sejarah Eropa dan Jerman. Janesen Steinberg menyajikan Bismarck dengan pendekatan yang sangat komprehensif, membahas berbagai aspek pribadi dan politiknya. Kedua, Bismarck and the Development of Germany, The Period of Unification, oleh Karl Daunerhausen 1911. Buku ini lebih fokus pada peran Bismarck dalam proses penyatuan Jerman, menggali lebih dalam taktik dan strategi yang digunakannya selama periode-periode penting dalam karier politiknya. Ketiga, Bismarck, The Man and the Statesman, oleh Otto Flanes 1990. Buku ini adalah 2 jilid biografi yang sangat mendalam, memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai Bismarck sebagai seorang pria dan sebagai negarawan. Ini adalah salah satu karya utama tentang Bismarck. Keempat, Encyclopedia Britannica. Artikel-artikel yang diterbitkan oleh Encyclopedia Britannica tentang Otto von Bismarck juga memberikan informasi yang objektif dan terpercaya mengenai kehidupannya, kebijakan luar negerinya, dan dampaknya terhadap sejarah Eropa. Terima kasih telah mendengarkan kisah Otto Eduard Leopold von Bismarck, lebih dikenal sebagai Otto von Bismarck. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.